Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, a'lama wa ara. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam sebuah bab yang baru, yaitu bab mengenai a'lama wa ara. Bab ini membahas mengenai fi'il a'lama dan fi'il ara. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai aslu a'lama wa ara. Asal dari fi'il a'lama dan asal dari fi'il ara. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-220. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ila thalathatin ra'a wa alima attau idza sara ara wa a'lama. Ila thalathatin ra'a wa alima attau idza sara ara wa a'lama. Nah, di sini bait ini menjelaskan bahwa ra'a dan alima itu idza sara ara wa a'lama. Jika fi'il ra'a dan alima itu jika keduanya itu berubah menjadi ara dan a'lama, maka ini mengikuti wazan af'ala, kemasukan hamzah di awalnya. Maka jika berubah menjadi ara dan a'lama, apa yang terjadi? Addau ila thalathatin. Maka fi'il tersebut menjadi muta'addi ke 3 maf'ulun bihi. Maka di sini yang menjadi pembahasan adalah ra'a dan alima yang dibahas sebelumnya, yang merupakan salah satu dari af'alul qalbiyah, yaitu yang bermakna yakin atau rujahan, ya, kecondongan. Maka pada saat itu ra'a dan alima itu muta'addinya ke 2 maf'ulun bihi. Namun ketika idza sara ara wa a'lama, jika keduanya itu berubah menjadi ara dan a'lama, itu muta'addi ke 3 maf'ulun bihi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan penjelasan mengenai bait ini. Beliau mengatakan, a'lama wa ara asluhuma ra'a wa alima. Fi'il a'lama dan fi'il ara itu keduanya asalnya itu adalah fi'il ra'a dan alima. Berarti a'lama itu dari alima, ara itu dari ra'a. Al-muta'attiyani lithnaini, di mana fi'il ra'a dan fi'il alima itu muta'addi ke 2 maf'ulun bihi. Fa'idha dakhalat alaihima hamzatut ta'diyati, maka jika kedua fi'il tersebut, yaitu ra'a dan alima, itu kemasukan hamzah ta'diyah, berarti mengikuti wazan af'ala, yang tadinya ra'a menjadi ara, kemudian alima menjadi a'lama. Maka apa yang terjadi? Ta'addaya ila thalathati mafa'ila. Maka fi'il a'lama dan ara itu muta'addi ke 3 maf'ulun bihi. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadza ra'yu jumhurin nahwiyina. Ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama nahwu.
Apa pendapatnya? Wa huwa anna ta'diyata bihamzatin naqli maqsuratun ala hadzainil fi'laini. Jadi yang menjadi pendapat dari mayoritas ulama nahwu itu bahwa muta'addinya fi'il, dalam hal ini fi'il qalbiyah, dengan kemasukan hamzah naql itu salah satu istilah bagi hamzah ta'diyah. Ya, karena ya naql, dia berpindah statusnya. Misalnya tadinya lazim, kemudian kemasukan hamzah menjadi wazan af'ala, itu bisa berubah menjadi muta'addi ke satu maf'ulun bihi. Kemudian yang tadinya muta'addi satu maf'ulun bihi, ketika kemasukan hamzah bisa menjadi muta'addi ke dua maf'ul bih dan seterusnya. Maka yang menjadi pendapat mayoritas ulama nahwu itu apa? Memuta'addikan fi'il dengan hamzah naql bagi fi'il qalbiyah itu maqsuratun ala hadainil fi'laini. Hanya terbatas pada dua fi'il tadi saja, yaitu ro'a dan alima. Wa yara akharuna anna dzalika syamilun li jami'il af'alil qalbiyyati. Akan tetapi ulama-ulama nahwu yang lain, berarti di sini bukan jumhur, ya berarti minoritas. Nah, sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa muta'addinya fi'il qalbiyah dengan kemasukan hamzah naql itu mencakup seluruh fi'il qalbiyah. Artinya tidak terbatas pada alima dan yara saja, alima dan ro'a saja. Fataqulu fi, maka jika kita mengikuti pendapat ulama nahwu yang lain tadi, maka engkau katakan pada apa? Dhanna Khalidun abahu musafiron. Khalid menyangka bahwa ayahnya itu bepergian, ya musafir. Maka dhanna adalah termasuk al-af'alul qalbiyatu. Maka menurut ulama nahwu yang lain, ini juga dapat kemasukan hamzah. Menjadi apa? Audhnantu Khalidan abahu musafiron. Ya, audhnantu Khalidan abahu musafiron. Apa artinya? Bima'na ja'altuhu yadhunnu. Saya membuat Khalid itu menduga. Maka artinya menjadi saya membuat Khalid menduga, menyangka bahwa ayahnya itu sedang bepergian. Kita kembali ke atas. Nahwu, contoh dari pembahasan ini, alimasyababu alistiqomata tariqon najati. Para pemuda tersebut meyakini bahwa istiqomah adalah jalan menuju kesuksesan. Maka perhatikan di sini, ya alima di sini bermakna yakin, maka alimasyababul istiqomata tariqon najati. Alima di sini menasabkan dua maf'ul, yaitu alistiqomata dan tariqo. Fataqulu, maka engkau katakan jika alima tersebut kemasukan hamzah ta'diyah. Menjadi apa? A'lamtu syababa alistiqomata tariqon najati. Ya a'lamtu syababa alistiqomata tariqon najati. Ya, saya meyakinkan para pemuda tersebut bahwa istiqomah adalah jalan kesuksesan. Fasyababa maf'ulun awwalun. Maka lafat asyababa itu adalah maf'ul yang pertama. Wa huwallazi kana fa'ilan qabla dukhulil hamzati. Dan lafat asyababa itu sebelumnya itu merupakan fa'il ketika atau sebelum
a'lama itu kemasukan hamzah. Kita lihat tadi alimasyababu, ya alimasyababu. Maka di situ asyababu itu sebagai fa'il bagi alima. Namun ketika alima kemasukan hamzah menjadi a'lamtu, maka asyababa menjadi maf'ul yang pertama. Wal istiqamata maf'ulun tsanin, dan lafadz al-istiqamata itu maf'ul yang kedua. Wa tariqan najati maf'ulun tsalitsun. Dan tariqan najati atau tariqa ya itu adalah maf'ul yang ketiga. Wa nahwu, dan juga contoh untuk yang ra'a itu adalah ra'aitur riba mahiqan lil barokati. Ra'aitur riba mahiqan lil barokati. Saya meyakini bahwa riba itu dapat menghilangkan keberkahan. Ya. Maka ini adalah ro'a yang muta'addinya kedua maf'ulun bihi. Ar-riba adalah maf'ul bih yang pertama, kemudian mahiqan itu adalah maf'ul bih yang kedua. Fataqulu, maka engkau katakan jika ro'a kemasukan hamzah, araitut tajiro ar-riba mahqan lil barokati. Saya meyakinkan pedagang tersebut bahwa riba itu adalah sesuatu yang dapat menghapuskan keberkahan. Fattajiro maf'ulun awwalun, maka lafadz at-tajiro itu adalah maf'ul yang pertama. War-riba maf'ulun tsanin, dan lafadz ar-riba adalah maf'ul yang kedua, mansubun bi fathatin muqaddaratin, yang mansubnya dengan fathah yang diperkirakan. Wa mahqan maf'ulun tsalitsun, dan lafadz mahqan itu adalah maf'ul yang ketiga. Kita lihat catatan kaki. Ra'ahuna bima'na alima. Ya. Ra'a di sini itu bermakna alima. Ya, alima yang tadi. Alima yang disebutkan sebelumnya. Wa yalhaqu bidzalika ra'al hulumiyatu. Dan juga mengikuti hukum ini itu adalah ro'a al-hulumiyah. Ya, ro'a yang bermakna melihat dalam mimpi. Fa tata'adda bil hamzati ila thalathati mafa'ila. Ya, maka di sini ro'a itu karena kemasukan hamzah menjadi ara, itu menjadi muta'addi ke 3 maf'ulun bihi. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke 43. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum." Ya, "Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum." Yaitu ketika Allah yang memperlihatkan kepadamu, kepadamu di dalam mimpimu, atau memperlihatkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu berjumlah banyak, ya lafashiltum, maka tentu engkau atau kalian akan menjadi gentar. Ya. Maka apa yang jadi syahid di sini? Fal kafu fil maudhi'aini maf'ulun awwalun. Maka kaf yang ada pada dua fi'il, yaitu yurika dan aroka, ya, sama-sama ada kafnya, itu adalah maf'ul yang pertama.
Wa hum maf'ulun tsanin. Dan hum pada yurikahum dan arakahum itu adalah maf'ul yang kedua. Wa qalilan wa katsiran maf'ulun tsalitsun. Dan qalilan ya yurikahumullahu fi manamika qalila, kemudian arakahum katsira itu adalah maf'ul yang ketiga. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi ila thalathatin ra'a wa 'alima attau. Maksudnya attan nahwiyuna ra'a wa 'alima ila thalathati mafa'ila. Para ulama nahwu itu memuta'addikan fi'il ra'a dan 'alima, memuta'addikan ke 3 maf'ulun bihi. Kapan itu? Idza dakhalat 'alaihima hamzatun naqli. Jika ra'a dan 'alima itu kemasukan hamzah naql atau hamzah ta'diyah. Wa sara ara wa a'lama. Ya, dan ra'a dan 'alima itu jika kemasukan hamzah naql menjadi ara dan menjadi a'lama. Wal alifu fi qawlihi 'alima wa a'lama aliful itlaqi. Dan alif yang ada pada syair alima dan a'lama, kan akhirannya panjang semua, itu adalah alif itlaq. Karena asalnya tidak ada alima dan a'lama, pendek. Zidat liwazni syi'ri. Yang alif tersebut ditambahkan karena mengikuti wazan syair. Ya, ini pembahasan ilmu arud. Kemudian kita lanjutkan. Ihkamul maf'ulaini ats-tsani wats-tsalithi. Hukum-hukum yang berlaku bagi dua maf'ul, yaitu maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-221. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma limaf'ulai alimtu mutlaqa litsani watsalithi aidan hukkiqa. Maka ini membahas mengenai hukum yang berlaku bagi dua maf'ul alimtu. Ya, sebelumnya kita bahas bahwa alimtu yang bermakna yakin itu memiliki dua maf'ul. Nah, ketika alima ini kemasukan hamzah menjadi a'lama, maka dua maf'ul tersebut itu menjadi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi fi'il a'lama. Maka hukum-hukum yang berlaku bagi dua maf'ul alima itu juga secara mutlak berlaku bagi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi fi'il a'lama. Karena asalnya sama. Tadinya maf'ul yang pertama dan kedua bagi alima, itu ketika alima berubah menjadi a'lama, itu menjadi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi fi'il a'lama. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan, al-maf'ulul awwalu li'a'lama wa ara laisa lahu hukmun khassun. Maf'ul yang pertama bagi fi'il a'lama dan fi'il ara itu tidak memiliki hukum yang khusus. Ya, tidak memiliki hukum yang khusus. Bal huwa kasairil mafa'ili. Ya, bahkan ya maf'ul yang pertama itu sama saja seperti maf'ul-maf'ul yang lain. Ya, sebagaimana hukum-hukum yang berlaku bagi maf'ul-maf'ul yang lain. Ya. Amma tsani wa tsalitsu fayathbutu lahuma minal ahkami
ma thabata limaf'ulai alima wa ra'a. Adapun maf'ul yang kedua dan ketiga bagi fi'il a'lama dan fi'il ara, maka ditetapkan bagi kedua maf'ul ini, yaitu maf'ul kedua dan maf'ul yang ketiga, berupa hukum-hukum yang ditetapkan bagi dua maf'ul alima dan ro'a. Ya mudahnya karena dua maf'ul alima dan ro'a itu yang menjadi maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga bagi a'lama dan ara. Ya karena sama, ya maka hukum yang berlaku juga sama. Kama taqaddama fi babi dhanna, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab dhanna. Wahiyal ahkamul atiyatu, yaitu hukum-hukum yang berikut ini. Al-awwalu, hukum yang pertama, anna aslahuma al-mubtada'u wal khobaru. Bahwa maf'ul yang kedua dan ketiga bagi a'lama dan ara itu asalnya adalah mubtada' dan khobar. Ya. Fanahwu, maka contohnya, a'lamtul muwadzafa al-ikhlasa wajiban. Ya, a'lamtul muwadzafa al-ikhlasa wajiban. Ya, saya meyakinkan atau saya memberitahukan kepada pegawai tersebut bahwa ikhlas itu adalah perkara yang wajib. Maka perhatikan, maf'ul yang pertama adalah al-muwadzafa. Maf'ul yang kedua adalah al-ikhlasa. Maf'ul yang ketiga adalah wajiban. Al-aslu al-ikhlasu wajibun. Maka asal dari maf'ul yang kedua dan ketiga itu adalah al-ikhlasu wajibun. Ikhlas itu adalah perkara yang wajib. Wahuma mubtada'un wa khobarun. Dan al-ikhlasu dan wajibun itu adalah mubtada' dan khobar. Ya, ini hukum yang pertama. Ats-tsani, hukum yang kedua, wuqu'ul ilgha'i wat ta'liqi bin nisbati lahuma. Ya, ini juga yang sudah dibahas sebelumnya. Yaitu dapat terjadinya hukum ilgha' dan ta'liq yang dinisbatkan ke dua maf'ul tersebut. Ya, kita sudah membahas sebelumnya ilgha' dan ta'liq yang secara lafadz mudahnya itu dapat dihapus. Ya, dapat dihapus. Maka baik maf'ul yang kedua maupun maf'ul yang ketiga itu sama-sama dapat dihapus. Ya. Maka fal ilgha'u, maka contoh bagi ilgha' ya, itu adalah maaf ya, ilgha' dan ta'liq itu bukan dihapus tapi dibatalkan ya, dibatalkan amalannya. Ya, dibatalkan amalannya. Maka dapat terjadi pembatalan amalan ya dari fiil a'lama atau ara itu jika dinisbatkan ke dua maf'ul tersebut. Artinya amalan yang berlaku bagi dua maf'ul tersebut itu dapat dihapus. Ya, dapat dibatalkan. Ya, atau dapat ditinggalkan atau dapat digantung. Fal ilgha'u, maka contoh bagi pembatalan amalan ya karena ilgha', nahwu contohnya al-ikhlasu a'lamtul muwadzafa wajibun. Ya, al-ikhlasu a'lamtul muwadzafa wajibun. Ikhlas itu saya memberitahukan kepada pegawai tersebut bahwa perkara itu adalah wajib. Maka perhatikan al-ikhlasu dan wajibun itu marfu' di sini. Artinya amalan a'lama di sini terhadap al-ikhlasu dan wajibun itu batal. Ya, tetapi kepada muwadzafa masih beramal.
Ya, karena tahu bahwa salah satu penyebab ilgha itu jika amilnya atau fi'ilnya itu diletakkan di tengah. Ya, di tengah antara mubtada' dan khobar. Kita lihat a'lamtu di sini berada di antara al-ikhlasu dan wajibun. Maka di sini a'lamtul muwadzafa menjadi jumlah i'tiradiyah, yang menjadi jumlah sisipan. Karena itu dia tidak lagi beramal pada al-ikhlasu dan wajibun. Wa ta'liqu dan ta'liq, ya, yaitu amalannya digantung. Nahwu contohnya a'lamtul muwadzafa lal ikhlasu wajibun. Saya memberitahukan kepada pegawai tersebut bahwa ikhlas itu adalah perkara yang wajib. Tetapi perhatikan, al-ikhlasu dan wajibun tidak lagi mansub, tetapi di sini marfu. Apa yang menyebabkan ta'liq, apa mu'alliqnya, itu adalah adanya lam ibtidak di situ, yang masuk ke al-ikhlasu. Ini hukum yang kedua. Nah, kemudian hukum yang ketiga, jawazu hadzfihima. Nah, ini yang tadi dihapus ya. Yaitu diperbolehkan menghapus maf'ul yang kedua atau maf'ul yang ketiga. Boleh dihapus. Au ahadihima, atau salah satu saja. Ya, jadi boleh dihapus keduanya, boleh juga dihapus salah satunya. Bidalilin, ya, dengan adanya petunjuk. Famithalu hadzfihima, maka contoh yang dihapus keduanya, artinya baik maf'ul yang kedua maupun ketiga dihapus, itu adalah hal a'lamta ahadan qalidan qadiman, apakah engkau memberitahukan kepada seseorang bahwa Khalid itu datang? Fataqulu, maka engkau menjawab, a'lamtu Muhammadan. Ya, saya memberitahu kepada Muhammad. Karena asalnya apa? A'lamtu Muhammadan khalidan qadiman. Ya, maka maf'ul yang kedua dan ketiga itu dapat dihapus. Apa yang menjadi dalil? Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya sudah ada, hal a'lamta ahadan khalidan qadiman. Wa mithalu hadzfi ahadihima, maka contoh dihapusnya salah satu saja, itu adalah a'lamtu Muhammadan khalidan. Ya, ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin agak aneh ya, tetapi secara hukum boleh. Ya, artinya sama, saya memberitahukan kepada Muhammad bahwa Khalid datang. Au a'lamtu Muhammadan qadiman. Ya, ini juga kalau di bahasa Indonesia kan mungkin agak membingungkan. Ya, bahwa saya memberitahukan kepada Muhammad ya bahwa Khalid datang. Tetapi ada dalilnya, ada petunjuknya, yaitu di dalam kalimat pertanyaannya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ma li maf'ulai alimtu mutlaqo, dan seterusnya ila akhirih. Itu adalah maksudnya yathbutu lil maf'uli tsani wa tsalithi huna, yaitu ditetapkan bagi maf'ul yang kedua dan ketiga di sini, ma tsabata li maf'ulai alimtu. Apa-apa yang berlaku atau ditetapkan bagi dua maf'ul alimtu. Ya, hukumnya di sini. Fi babi dhanna mutlaqo. Ya, alimtu yang masuk dalam bab dhanna secara mutlak. Anit taqyidi, artinya mutlak, tidak terikat syarat apapun, ya, tidak ada pengikatnya. Wal alifu fi qawlihi hukkiqa lil itlaqi, dan alif yang ada pada ucapan Ibnu Malik hukkiqa itu adalah itlaq, ya, sama dengan tadi. Ya, kemudian pembahasan berikutnya adalah ta'atti ara wa a'lama ila maf'ulaini, yaitu muta'attinya fi'il ara dan a'lama ke dua maf'ul. Karena pembahasan-pembahasan sebelumnya itu muta'attinya ara dan a'lama ke tiga maf'ul.
Nah, di sini ada pembahasan muta'addinya aro dan a'lama ke dua maf'ul saja. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-222 dan bait yang ke-223. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa in ta'addaya liwahidin bila wa in ta'addaya liwahidin bila hamzin falithnaini bihi tawassala. Jika alima dan ro'a itu muta'addinya ke satu maf'ul saja, jika tanpa kemasukan hamzah. Ya. Karena ada alima dan ro'a yang muta'addinya ke satu maf'ul saja. Ya. Yaitu alima yang bermakna irfan, ya alima yang bermakna mengetahui, dan ro'a yang bermakna ya, melihat. Ya, bukan meyakini tapi melihat, absara. Maka jika fi'il yang seperti ini itu kemasukan hamzah, ya, maka tawassal falithnaini bihi tawassala. Maka fi'il a'lama dan ara tersebut itu menjadi muta'addi ke dua maf'ul. Kemudian watsani minhuma katsanitsnai kasa, dan maf'ul bih yang kedua dari a'lama dan ara yang dalam pembahasan ini, ya artinya memang muta'addinya hanya kepada dua maf'ul, itu seperti maf'ul bih yang kedua dari dua maf'ul yang ada pada kasa. Ya, kasa itu mengenakan, ya mengenakan atau memberikan pakaian. Apa itu? Fahwa bihi fi kulli hukmin dzu'tisa. Ya, maka terhadap maf'ul yang kedua dari dua maf'ul kasa, itu hukum-hukum yang berlaku bagi maf'ul kedua bagi aro dan a'lama itu mengikuti. Ya, akan lebih mudah kalau nanti kita baca penjelasannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini. Ya, beliau mengatakan, idza kanat alima wa ra'a tata'addayani qablal hamzati ila maf'ulin wahidin. Jika alima dan ra'a itu sebelum kemasukan hamzah ta'diyah itu muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Fa innahuma ba'dal hamzati yata'addayani ila tsnaini. Maka alima dan ro'a itu setelah kemasukan hamzah yang menjadi a'lama dan ara itu muta'addinya ke dua maf'ulun bihi. Wa dzalika idza kanat alima bima'na arafa. Ya, dan itu terjadi ketika alima di sini maknanya adalah irfan. Ya, makna arafa, mengetahui. Wa ra'a bima'na absara. Dan ro'anya bermakna absara, melihat. Nahwu, contoh alima yang bermakna mengetahui, alim tut thoriqa ilal masjidi. Saya mengetahui jalan menuju ke masjid tersebut. Kemudian contoh ro'a yang bermakna melihat, ro'a Khalidunil Ka'bata. Ya, Khalid itu melihat Ka'bah. Maka ketika ro'a dan alima di sini, ya kemasukan hamzah menjadi apa? A'lamtur rajula at-tariqa ilal masjidi. A'lamtur rajula at-tariqa ilal masjidi. Saya memberitahukan kepada lelaki tersebut jalan menuju masjid tersebut. Kemudian contoh ro'a yang kemasukan hamzah, ya, menjadi aro. Wa araitu Khalidanil Ka'bata. Saya memperlihatkan kepada Khalid Ka'bah.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-56, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba." Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sungguh kami telah perlihatkan kepadanya, yaitu Fir'aun, tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Ya. Fa'ara manqulatun min ro'a al-basariyati. Maka aro yang ada pada aroina di sini itu dipindahkan, ya, dipindahkan dari ro'a yang bermakna basariyah, ya, melihat. Kemudian kemasukan hamzah menjadi mengikuti wazan af'ala menjadi aro. Fata'addat ila maf'ulaini. Maka aro di sini itu muta'addinya ke 2 maf'ul, ya, bukan 3 maf'ul. Ya, jadi apa, maf'ul yang pertama adalah ha, ya, hu. Kemudian maf'ul yang kedua adalah ayatina. Wa mithluhu aidan qauluhu ta'ala, dan yang serupa dengan ini itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arina manasikana. Ya, dan perlihatkan kepada kami, ya, manasik kami, ya, atau cara-cara untuk berhaji, ya, ibadah haji. Maka di sini bentuknya fi'il amr, ya. Maka maf'ul yang pertama adalah na, kemudian maf'ul yang kedua itu adalah manasika, ya, manasika di situ. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Wa yathbutu lil maf'uli tsani minhuma ma yathbutu lil maf'uli tsani fi babi a'ta wa kasa. Ini pembahasan intinya. Ya, ditetapkan bagi maf'ul kedua dari apa? Dari a'lama dan aro tadi, namun yang muta'addinya kepada 2 maf'ul bih. Apa yang ditetapkan? Yaitu ditetapkan bagi keduanya apa-apa yang ditetapkan bagi maf'ul yang kedua dari bab a'ta dan kasa. Ya. Apa itu? Contohnya nahwu a'taitus shadiqa kitaban. Ya, saya memberikan kepada, ya, kawan tersebut sebuah kitab. Itu yang a'ta, ya. Maf'ul pertamanya adalah as-shadiqa, maf'ul yang kedua adalah kitaban. Kemudian wa kasautul faqira thauban. Saya memakaikan kepada orang fakir tersebut baju, sebuah baju. Maka al-faqira adalah maf'ul yang pertama, thauban adalah maf'ul yang kedua. Nah, apa tadi hukum yang dimaksud? Kenapa maf'ul kedua dari a'lama dan ara yang ada di sini itu hukumnya disamakan dengan a'ta dan kasa? Yaitu fi kaunihi la yasihhul ikhbaru bihi 'anil awwali. Yaitu dari keadaannya bahwa maf'ul yang kedua itu tidak dapat digunakan untuk mengkhabarkan maf'ul yang pertama. Atau mudahnya apa? Bahwa maf'ul yang pertama dan kedua itu asalnya bukan mubtada' dan khobar. Ya, maka berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita tidak mungkin mengkhabarkan maf'ul yang pertama dengan pengkhabaran maf'ul yang kedua. Contohnya apa? Tadi kita melihat di contoh yang sebelumnya,
Itu adalah a'lamtur rajula at-tariqa ilal masjidi. Saya memberitahukan kepada laki-laki tersebut jalan menuju masjid. Ya, maka kita tahu bahwa maf'ul pertama dan kedua tersebut asalnya bukan mubtada' dan khobar. Fala taqulu, maka engkau tidak mengatakan ar-rajulu at-tariqu ilal masjidi. Ya, ar-rajulu at-tariqu ilal masjidi. Ya, tidak ada maknanya laki-laki tersebut adalah jalan menuju masjid. Ini bukan mubtada' dan khobar. Kama la taqulu, sebagaimana engkau juga tidak mengatakan, ya tadi ada apa? Wa araitu Khalidanil Ka'bata. Ya, saya memperlihatkan kepada Khalid Ka'bah. Itu maf'ul yang pertama dan kedua juga bukan mubtada' dan khobar. Tidak dapat, atau di sini, a'ta ya. A'ta itu shadiqa kitaban. Ya, saya memberikan kepada sahabat tersebut kitab. Maka engkau tidak dapat mengatakan as-shadiqu kitabun. Ya, sahabat tersebut adalah buku. Ya, tidak dapat dikabarkan seperti itu. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi kaunihi yasihhu hadzfuhu ma'al awwali. Dan hukum yang kedua bahwa maf'ul yang kedua itu dapat dihapus ya bersama yang kedua, bersama yang pertama. Artinya dua-duanya dihapus. Au hadzfuhu wa ibqa'ul awwali, atau maf'ul yang kedua saja yang dihapus. Sementara maf'ul yang pertama dibiarkan. Au ibqa'uhu wa hadzful awwali. Ya, atau boleh juga maf'ul yang kedua tetap ada, kemudian maf'ul yang pertama itu yang dihapus. Nah, boleh. Dua-duanya dihapus, satu dihapus, satu tidak, baik yang pertama maupun yang kedua itu sama-sama boleh. Wa illam yadulla ala dzalika dalilun. Ya, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal yang dihapus tersebut. Tetapi hukumnya boleh. Ya. Mengapa? Li'annahu fadlatun. Karena hukumnya di sini, baik maf'ul yang pertama dan kedua di sini itu fadlah. Ya, tambahan. Bukan umdah, bukan inti dari kalimat. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wal muradu min dzalika, yang dimaksud dengan penjelasan ini tadi, annal ahkama wal atharul khassata bi af'alil qulubi, ya, bahwa hukum-hukum dan juga pengaruh-pengaruh yang khusus berlaku bagi fi'il-fi'il qulub la tantabiqu 'alal maf'ulaini huna. Itu tidak berlaku bagi dua maf'ul yang dibahas di sini. Ya. Illa ta'liqa fajaizun, yang melainkan hukum ta'liq. Maka itu boleh diberlakukan di sini. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi. Ya, untuk memperlihatkan kepadanya, dalam hal ini adalah Qabil, ya, bagaimana seharusnya menguburkan mayat dari saudaranya. Maka di sini ya perhatikan itu liyuriyahu, atau di sini ada penjelasannya faqad'ul liqal fi'lu liyuriyahu. Maka fi'il liyuriyahu itu ditakliq, ya, digantung amalannya. Dan ini wa huwa min ru'yatil basari. Dan di sini maknanya adalah penglihatan dengan mata. Itu ditaklik dari apa? Anil maf'uli tsani bil istifhami. Ya, tidak digantung amalannya terhadap maf'ul yang kedua karena adanya istifham, yaitu kaifa.
Fajumlatu kaifa yuwari, maka jumlah kaifa yuwari fi mahalli nasbin saddat masaddal maf'uli tsani. Itu menempati kedudukan nasab yang menutupi atau menduduki kedudukan dari maf'ul yang kedua. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-260, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Ini ucapan dari Ibrahim alaihissalam. Wa kaifa fil ayataini fi mahalli nasbin halun. Dan kaifa yang ada pada dua ayat ini itu menempati kedudukan nasab menjadi hal. Wal amilu al fi'lul ladzi ba'daha. Dan yang menjadi amilnya itu adalah fi'il yang datang setelahnya, yaitu yuwari dan tuhyi. Ya, kita lanjutkan ke atas. Ya, fataqulu, ya maka engkau dapat mengatakan apa? A'lamtu saja. Ya, a'lamtu. Berarti dihapus keduanya. Ya, dihapus maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua. Ya, boleh. Ya. Kemudian boleh juga dikatakan wa au a'lamtur rajula. Kan asalnya a'lamtur rajula at-tariqa ilal masjidi. Nah, kalau hanya saya mengatakan a'lamtu saja boleh. Nah, karena umdahnya itu fi'il dan fa'il. Au a'lamtur rajula saja. Saya memberitahukan laki-laki tersebut, berarti maf'ul yang kedua yang dihapus, maf'ul pertama tetap ada. Au a'lamtu thoriqa ilal masjidi, atau ya saya katakan a'lamtu thoriqa ilal masjidi. Berarti yang dihapus maf'ul yang pertama yaitu ar-rajula. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa in ta'addaya liwahidin ila akhirih. Ya, maksudnya apa? Idza ta'adda kullun min alima wa ra'a ila maf'ulin wahidin qablal hamzati, ya jika masing-masing dari alima dan ra'a itu muta'addi ke satu maf'ul saja sebelum kemasukan hamzah, fa innahuma yatawassalani bil hamzati ila maf'ulaini. Maka dengan kemasukan hamzah, maka alima dan ra'a yang berubah menjadi a'lama dan ara itu menjadi bersambungnya kepada dua maf'ul, ya, atau muta'addinya ke dalam dua maf'ul. Laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara. Dan dua maf'ul tersebut itu asalnya bukanlah mubtada' dan khabar. Watsani minhuma kal maf'uli tsani min maf'ulai kasa. Dan maf'ul yang kedua bagi a'lama dan ara itu hukumnya sama seperti maf'ul yang kedua dari dua maf'ul kasa. Fahuwa bihi fi kulli hukmin dzu'tisa. Dan itu maf'ul yang kedua bagi kasa itu semua hukumnya itu diikuti oleh maf'ul yang kedua dari a'lama dan ara yang dibahas di sini. Dzu'tisa ay iqtida'un. Ya, iktisa di sini maksudnya adalah iqtida'. Ya, iqtida' mengikuti. Nah, wa'tisa asluhu iktisa'an. Atau iktisa'un. Ya, iktisa atau iktisa'in ya. Iktisa di sini itu asalnya adalah iktisa'in. Ya, dari iktasa, yaktasi, iktisa'an. Bil hamzati, ada hamzah di akhir. Lakinnahu qasarahu lid-darurati. Tetapi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memaksurkannya. Ya, menuliskannya tanpa hamzah, hanya iktisa saja.
Ya, karena apa? Darurat syair. Ya, darurat syair, maka boleh dihapus hamzah di sini. Wa qawlihi tawassala imma fi'lun madhin. Ya, maka ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tawassala itu dapat dihukumi sebagai fi'il madhi. Kalau dianggap fi'il madhi, wal alifu aidun ala a'lama wa ara. Kalau itu adalah fi'il madhi, maka alif yang ada pada tawassala itu alif itsnain. Itu kembalinya ke a'lama dan ara. Ya, dua fi'il. Ka qawlihi ta'addaya, sebagaimana ucapan Ibnu Malik ta'addaya. Au fi'lu amrin, atau dapat juga dihukumi sebagai fi'il amr. Ya. Kalau fi'il amr bagaimana? Wal alifu mubaddalatun min nunit taukidi. Ya. Maka alif yang ada di sini itu adalah mubaddalatun min nunit taukidil khafifati lil waqfi. Itu adalah diletakkan untuk menggantikan nun taukid khafifah karena adanya waqaf. Ya, karena asalnya apa? Kalau fi'il amr ya itu menjadi tawassol. Ya tawassol saja. Tetapi tawassol kalau ada nun taukid khafifah ya betul-betul sambungkanlah menjadi tawassolan. Ya tawassolan. Harusnya tawassola kemudian ada nun. Tapi ada waqaf di situ. Karena akhir dari jumlah menjadi tawassola. Ya, ada alif yang mubadalah di situ. Ya, itu adalah penjelasan dari alif di sini. Ya, kemudian kita masuk ke bait terakhir dari bab ini, yaitu baqiyatu af'ali hadzal babi, yaitu fiil-fiil bab ini yang tersisa. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala membacakan bait atau mengutip bait ke-224 dari Alfiyah Ibnu Malik, di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ka'aras sabiqi nabba akhbara haddatsa anba'a kadzaka khabbara. Dan berlaku seperti hukumnya aro yang telah berlalu tadi, itu fiil-fiil nabba atau nabba'a ya. Lalu akhbara, haddatsa, anba'a dan khabbara. Ya, maka berlaku bagi fiil-fiil tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan dzakara fi hadzal baiti al-af'alal khamsatal baqiyatal lati tansibu thalathata mafa'ila. Maka di bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan 5 fiil yang tersisa yang menasabkan 3 maf'ul. Apa saja itu? Wahiyya nabba'a wa anba'a wa khabbara wa akhbara wa haddatsa. Ya, nabba'a mengikuti wazan fa'ala, anba'a mengikuti wazan af'ala, khabbara mengikuti wazan fa'ala, kemudian akhbara mengikuti wazan af'ala, dan haddatsa mengikuti wazan fa'ala. Nah, kapan itu? Wadzalika litadammuniha ma'na a'lama. Dan itu ketika fiil-fiil tersebut itu mengandung makna a'lama wa ara. Ya, mengandung makna a'lama dan ara. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Fa in kanat ghaira mutadamminatin li ma'nahuma lam tansib thalathata mafa'ila. Maka fiil-fiil tadi ya, yaitu ada kelima fiil tadi, itu kalau tidak mengandung makna a'lama dan ara, maka
fiil-fiil tersebut lam tansib thalathata mafa'ila. Itu tidak menasobkan 3 maf'ul. Walihada dzakara Abu Hayyana fil bahri. Dan oleh karena itu Abu Hayyan menyebutkan dalam Al-Bahr, ya Al-Bahrul Muhit, inda qaulihi ta'ala. Ya, ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah ayat ke-4, yaitu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yaitu pada hari itu bumi ya menceritakan kabar-kabarnya. Maka apa? Annal fi'la tuhadditsu muta'addin litsnaini. Ya, Abu Hayyan mengatakan bahwa fi'il tuhadditsu di sini itu muta'addi ke 2 maf'ul. Ya, padahal di sini kita lihat tuhadditsu akhbaraha. Ya, hanya ada 1 maf'ul. Yaitu apa? Wal awwalu mahdhufun, maka maf'ul yang pertama itu dihapus. Ai tuhadditsun nasa, yang menceritakan kepada manusia. Walaisat bima'na a'lama. Ya, dan di sini tidak bermakna a'lama. Wa illa lata'addat ila thalathatin. Ya, karena jika tidak demikian atau jika itu bermakna a'lama, maka pasti dia muta'addinya ke 3 maf'ul. Wa kadzal fi'lu nabba'a. Ya, demikian juga pada fi'il nabba'a. Yata'adda li thalathatin idza kana bima'na a'lama. Itu muta'addi ke 3 maf'ul hanya jika bermakna a'lama. Fa in kana bima'na akhbara ta'adda li wahidin. Kalau maknanya adalah makna akhbara, itu muta'addinya hanya ke 1 maf'ul saja. Wa ila tsani biharfil jarri, dan muta'addi yang kedua itu ke huruf atau dengan perantaraan huruf jar. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Ya, katakanlah, ya, inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Maka perhatikan maf'ul yang pertama itu adalah kum. Nah, kemudian maf'ul yang kedua itu khairin dengan perantaraan huruf jar ba. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalik. Ya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang yang ya lebih buruk pembalasannya dari itu. Ya. Maka di sini maf'ul yang pertama adalah kum, kemudian maf'ul yang kedua adalah syarrin, ya, melalui perantaraan huruf jar ba. Kita kembali ke atas. Walaisatil hamzatu awit tad'ifu fiha litta'diyati. Dan hamzah dan tad'if, ya mudha'af, ya karena di situ ada double, ya, double hurufnya. Kan tadi semua ada hamzah dan mudha'af. Nabba'a, anba'a, khabbara, akhbara, haddatsa. Ya. Walaisatil hamzatu awit tad'ifu fiha litta'diyati, dan hamzah dan tad'if yang ada di situ itu bukan untuk ta'diyah. Mengapa? Li'annaha laisa laha fi'lun tsulatsiyyun musta'malun fil ilmi. Ya, maaf.
li'annaha laisa laha fi'lun tsulatsiyun musta'malun fil ilmi. Karena fiil-fiil tersebut itu ketika tsulasinya, ya ketika mujarrad, ketika kosong dari tambahan, itu tidak digunakan dengan makna ilmu, ya makna mengetahui. Ka'alima wa ro'a, ya seperti fiil alima dan ro'a. Illa khobaro bima'na alima. Melainkan ada khobaro yang bermakna alima. Walam tarid ta'diyatuha ila thalathati mafa'ila sharihatan fi kalamil Arabi. Dan kelima fiil tersebut, ya tadi yaitu naba'a, anba'a, khabbaro, akhbaro, dan haddatsa, itu tidak ada. Ya tidak ada secara sharih, tidak ada secara jelas, digunakan oleh orang Arab terdahulu, muta'addi ketiga, maf'ul bih itu tidak sampai kepada kita. Ya sebenarnya tidak warid, tidak sampai kepada kita secara sharih, secara jelas bahwa fiil-fiil tersebut menasabkan tiga maf'ul itu tidak ada. Bal ja'at mabniyatan lima lam yusamma fa'iluhu. Akan tetapi, ada dari ucapan orang Arab yang menggunakan fiil-fiil tersebut, namun datangnya dalam bentuk mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Mudahnya, datangnya dalam bentuk majhul. Ya, datangnya dalam bentuk fiil majhul. Ya, bukan fiil yang maklum. Jadi digunakannya dalam fiil yang majhul. Jadi digunakannya dalam bentuk yang pasif. Fa'awwalul mafa'ili huwa naibul fa'ili. Ya, maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya ada fiil yang muta'addi kedua maf'ul, kemudian dimajhulkan, ya, maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il, kemudian maf'ul yang kedua menjadi maf'ul yang pertama. Nah, demikian juga di sini. Maka maf'ul yang pertama itu menjadi naibul fa'il. Wa yabqa tsani wa tsalitsu maf'ulaini sharihaini. Dan maf'ul yang kedua dan ketiga itu tetap menjadi maf'ul yang sharih, yang jelas. Ya, ini kalau dinisbatkan ke ucapan orang Arab terdahulu. Tidak ada dulu yang betul-betul menggunakannya dalam bentuk aktif. Ya, tapi datangnya dalam bentuk pasif. Kita lihat catatan kaki. Saqa Ibnu Aqilin wa ghairuhu syawahida min kalamil Arabi ala dzalika. Ya, mana contoh yang tadi katanya fiil-fiil nabba'a, kemudian anba'a, khabbaro, akhbaro, dan haddatsa dalam bentuk majhul. Di sini tidak ada contohnya. Ternyata Ibnu Aqil dan selainnya itu menyebutkan syawahid berupa ya mungkin syair ya, atau syawahid dari ucapan orang Arab mengenai hal ini. Faraji'ha in syi'ta. Ya, maka rujuklah ke syarah Ibnu Aqil dan yang selainnya jika engkau menghendaki. Kita kembali ke atas. Wa bima anna kutubal lughati qad nassat ala annaha tansibu thalathata mafa'ila. Walaupun tidak ada contoh dari orang Arab bahwa itu betul-betul digunakan untuk menasabkan tiga maf'ul, namun dalam kitab-kitab nahwu, kitab-kitab lughah, itu dinaskan, ya disebutkan bahwa nabba'a, kemudian anba'a, khabbaro, akhbaro, haddatsa itu menasabkan tiga maf'ul. Padahal tidak ada contoh yang sharih dari ucapan orang Arab. Fa'ilaika amthilatan laha. Ya, maka ini bagimu contoh-contoh dari fi'il tersebut ketika menasabkan tiga maf'ul. Mithalun nabba'a, ya maka contoh bagi nabba'a itu adalah nabba'tus sa'iqa at-tariqa mughlaqan. Ya, saya memberitahukan kepada
pengemudi tersebut bahwa jalan tersebut itu tutup. Maka as-saiqu maf'ul pertama, at-tariqu maf'ul kedua, mughlaqan maf'ul ketiga. Wa mithalu akhbaro, contoh yang akhbaro, akhbarol mudarrisu tullabahu al-ihmala dharran. Guru tersebut memberitahukan kepada para muridnya bahwa lalai dalam belajar itu dapat merugikan. Maka tullaba maf'ul pertama, al-ihmala maf'ul kedua, dharran maf'ul yang ketiga. Ya, al-ihmal maf'ul kedua, dharran maf'ul yang ketiga. Wa mithalu haddatsa, dan contoh yang haddatsa, haddathtu al-bai'a al-amanata anfa'a lahu. Saya memberitahukan kepada penjual tersebut bahwa amanah itu adalah yang paling bermanfaat baginya. Maka al-bai'a itu maf'ul pertama, al-amanata maf'ul kedua, anfa'a maf'ul ketiga. Wa mithalu anba'a, dan contoh anba'a, anba'tus shadiqa khalidan maridhan. Saya memberitahukan kepada kawan tersebut, sahabat tersebut, bahwa Khalid sakit. Maka as-shadiqa maf'ul pertama, khalidan maf'ul kedua, maridhan maf'ul ketiga. Wa mithalu khabbaro, dan contoh khabbaro, khabbartut tajira al-ghisya muharraman. Saya memberitahukan kepada pedagang tersebut bahwa penipuan itu adalah perkara yang diharamkan. Maka ini adalah contoh-contoh ya sederhana bahwa kelima fi'il tersebut dapat menasabkan 3 maf'ul. Wa qad jaa'a fil Qur'anil Karimi al-fi'lu nabba'a nasiban maf'ulan wahidan sharihan. Dan datang dalam Al-Qur'anul Karim fi'il nabba'a yang menasabkan satu maf'ul secara sharih. Wasadda masaddal maf'ulaini ats-tsani wats-tsalisi. Maka satu maf'ul yang sharih tersebut menempati kedudukan dua maf'ul. Maaf, bukan ya. Wahidan sharihan. Yang menempati kedua maf'ul adalah wasadda masaddal maf'ulaini ats-tsani wats-tsalisu jumlatu anna ma'a ma'mulaiha. Yang menempati kedudukan dua maf'ul, ya kan ada satu maf'ul yang sharih. Ya, maf'ul yang sharih, maf'ul yang pertama. Yang menempati kedudukan maf'ul yang kedua dan ketiga itu adalah jumlah anna bersama dua ma'mulnya. Ya, bersama dua ma'mulnya. Wa dzalika fi mithli qaulihi ta'ala, dan itu adalah ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-49. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka perhatikan, maf'ul yang pertama yang mana? Ibadi. Ya, itu sharih, jelas. Tapi setelah itu ada anni anal ghafuru ar-rahimu. Nah, itu anna dan dua ma'mulnya, yaitu isim anna dan khobar anna, itu menempati kedudukan dua maf'ul. Wa qaulul musannifi wa ka'arasaiq sabiqi, ya, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa ka'arasabiqi, ay mithla ara as-sabiqi fi awalil fasli. Yaitu serupa dengan ara yang telah berlalu pada permulaan pasal ini. Yaitu apa? Semisal dalam fi nasbi thalathati mafa'ila, dalam menasabkan 3 maf'ul. Hadhil af'alul khamsatul lati saradaha. Yaitu fi'il-fi'il, kelima fi'il yang Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala sebutkan satu persatu. Ya tadi yaitu nabba'a, kemudian anba'a, khabbara, akhbara, dan haddatsa.
Kemudian wa innama qala, ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa ka'aras sabiqi, ya, mengapa mengatakan demikian? Li'annahu dzakara anna ara tata'adda ila tsnaini. Karena beliau menyebutkan bahwa ara itu muta'addinya ke dua maf'ul. Ya, kemudian fanabbaha ala anna hadhil af'ala mithla aras sabiqatil muta'addiyati ila thalathatin. Maka beliau memberitahukan bahwa fiil-fiil ini itu serupa dengan ara yang telah berlalu yang muta'addinya ketiga maf'ul. La mithla aral mutaakhirati. Tidak seperti ara yang disebutkan di akhir. Karena ara yang disebutkan di akhir itu muta'addinya hanya kepada dua. Ya wahiyal muta'addiyatu litsnaini, yaitu hanya muta'addi kedua maf'ul. Wallati dzakaraha biqaulihi, yang beliau menyebutkannya di dalam ucapan beliau wa in ta'addaya liwahidin bila hamzin ila akhirih, yaitu penjelasan yang sebelumnya yang ada pada bait ke-222. Jadi yang dimaksud di sini bukan yang di bait 222, tetapi yang di bait yang ke-220. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.